Happy birthday, Dina. Aku awal masuk Pita Kuning itu kan dari Agustus tahun 2019 ya. Jadi kalau misalnya sekarang sampai 2023 bulan Februari itu udah hampir 3 tahun lebih sih, hampir mau 4 tahun. Kalau perubahan pastinya ada ya, mulai dari ada bantuan bulanan, tiap bulan itu dikirimin sama Pita Kuning. Terus juga kalau misalnya kita kontrol ke rumah sakit, dulu tuh dikirimin makanan sama Pita Kuning. Terus juga mulai dari bantuan sekolah itu ada les yang dibiayai sama Pita Kuning. Awal-awalnya kita kan butuh ongkos ya Kak ke rumah sakit, ya itu sangat bantu sekali buat ongkos ke rumah sakitnya. Kita kan mikir ya kalau kebutuhan kita kan juga banyak ya, kalau ke rumah sakit itu kan kita bolak-balik ya. Kalau pas ada Pita Kuning kita agak tenang gitu kan, kalau kita tenang, wah udah ada ongkos nih dari Pita Kuning gitu. Jadi kita agak lega deh hati kita sedikit gitu. Dan paket Dina juga kan, Dina kan perlu minum susu kan. Nah paket itu juga sangat bantu kita juga gitu. Wah kalau sekolah kan waktu itu kan Dina kan memang masih pengobatan kan, sekolahnya jarang ya Kak. Jadi sekolahnya jarang kan, pelajaran juga kan ketinggalan. Walaupun masuk dia juga nggak penuh kan, setengah hari gitu sekolahnya. Karena dia waktu SMP masih sering-sering ke rumah sakit. Jadi kita kan ada Pita Kuning, kita minta bantuan dilesin di ruang guru. Jadi bantuan dari Pita Kuning itu sangat bantu kita buat les di ruang guru gitu, dapat biaya dari Pita Kuning. Jadi aku itu kenal Dina kurang lebih hampir 1,5 tahun. Kalau aku ngelihat Dina tuh ini ya anaknya punya semangat untuk mengejar pendidikannya tuh tinggi banget. Terus dia juga anaknya yang percaya diri dan dia tuh selalu mau mencoba hal yang baru. Pertama kali ketemu itu mungkin waktu sosialisasi ketika aku pertama kali di Pita Kuning ya. Ketemu dengan orang tua berkenalan, tapi sejujurnya pada saat itu aku nggak ngeh dengan Dina ya, karena mungkin berbaur dengan 32 APK yang lain pada saat itu ya, kan ketemu semua langsung. Tapi yang ingatanku terdini dengan Dina adalah ketika Teenagers Day Out, nonton bareng di salah satu bioskop di Senayan waktu itu. Dan aku agak kaget gitu, ini remaja siapa? Ternyata APK, karena terlihat sekali remaja. Dan karena Dina sudah terlihat remaja, cenderung terlihat kecantikannya sudah mulai keluar, jadi beda dengan APK-APK yang lain, dan Dina tuh cenderungnya diam gitu. Makanya kesan awal sejujurnya Dina tuh pendiam, tapi ketika sudah ketemu dan sudah dekat, Dina tuh pada akhirnya juga mau ngobrol dan juga terbuka dengan kita, karena kita juga sudah mulai dipercaya sama Dina gitu. Ya, nah kebetulan waktu itu Hari Anak Nasional, kita pilih Dina sebagai salah satu orang yang mungkin akan mewakili suara dari anak-anak Pita Kuning waktu itu. Dan pertama kali ketemu Dina, jawabannya ketika saya tanya Dina mau nggak untuk menjadi perwakilan Pita Kuning, dia langsung iya gitu. Jadi dan dia mau nyoba hal baru, salah satunya adalah public speaking. Makanya dari itu saya awal ketemu Dina, dia anak yang mau mencoba hal baru dan tidak takut gitu untuk mengekspresikan dirinya dan permasalahannya. Terus selain itu aku ngelihat Dina, kenapa aku bisa menilai dia tuh mau mencoba hal baru, kita juga pernah saat itu menawarkan Dina untuk menjadi MC di acara Buka Bersama Pita Kuning Jakarta.
saat itu Dina langsung bilang kayak aku belum pernah sih Kak punya pengalaman jadi MC, tapi nggak apa-apa, aku mau mencoba hal baru gitu. Walaupun pada saat itu Dina nggak jadi untuk jadi MC di acara Bukber Pita Kuning, tapi ya dia udah mau mengiyakan kayak aku mau mencoba itu Kak, aku mau jadi MC gitu. Pertama yang bikin bangga adalah dia bisa berjuang sejauh ini. Itu dulu aja. Karena Dina dengan dia sebagai manusia biasa dan sampai dia selesai di Pita Kuning, Dina masih harus berjuang dengan kansernya. Itu dulu aja. Jadi aku bangga betul dengan Dina yang masih mau berjuang dengan sekuat tenaga sampai hari ini. Tapi di sisi yang lain, Dina ini orang yang pintar. Sangat pintar. Anak yang pintar karena aku ingat waktu itu pernah ada pengajuan untuk Dina bisa les intens untuk memasuki dunia universitas. Permintaan untuk bagaimana Pita Kuning membantu pendidikannya Dina les secara intens di salah satu lembaga yang bonafit, di salah satu lembaga yang terpercaya, sehingga Dina bisa mendapatkan universitas yang dia inginkan. Dari sana aja udah kelihatan bahwa Dina itu mau yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya, mau belajar, mau bertumbuh, mau berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Di samping bahwa dia memang sedang berjuang dan kansernya, tapi dia juga bertumbuh, berjuang, berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Dan memang pada faktanya Dina adalah anak yang pintar sekali. Hanya satu kata yang bisa mewakilin Dina, si fighting dia tuh. Kenapa dikatakan kayak gitu? Karena sedikit flashback ke kisah Dina waktu kelas 2 SMP, dia mau dikeluarkan dari sekolahnya karena harus menjalani kemoterapi. Kepala sekolah dan guru di sana mau mengeluarkan Dina dari sekolah tersebut, tapi Dina gak mau, menolak untuk keluar sekolah sampai dia terus melanjutkan sekolah. Kita advokasi juga oleh Pita Kuning untuk memfasilitasi Dina agar tetap sekolah dan sampai dia masuk ke SMA 26, salah satu SMA favorit di Jakarta, dan nilainya juga cukup bagus. Dia anak yang berprestasi, anak yang pintar, selalu ranking terakhir, dia ranking 3. Jadi menurut saya Dina adalah orang yang pantang menyerah, mau berjuang dan percaya gitu terhadap dirinya. Dia juga anak yang pintar. Sebenarnya kalau teman dekat dari anak-anak Pita Kuning itu aku nggak ada, karena kan kebanyakan dari mereka itu masih kecil-kecil ya. Sementara aku kayak dewasa sendirian. Paling kalau di Pita Kuning aku dekatnya sama Kak Emma sih sebagai peksos aku. Kalau Kak Emma, kalau misalnya datang ke rumah tuh paling kayak ngobrol-ngobrol, cerita mengenai kayak keseharian aku di sekolah tuh ngapain aja. Terus ada gak sih kayak kegiatan di sekolah yang bikin kamu seru gitu. Dina tuh biasa cerita kegiatan dia di sekolah ngapain aja. Terus misalnya lagi ada ulangan apa, susah atau enggak. Terus kadang dia juga cerita tentang temen-temennya, terus kayak kejadian-kejadian lucu yang ngeselin juga kadang yang dia alami di sekolah tuh dia pasti cerita ke aku pas lagi visitasi. Terus juga dia kadang cerita teman-temannya dia waktu SMP, teman-temannya waktu SD yang support Dina banget gitu, nggak pernah ngejauhin Dina, tapi kayak selalu ngasih Dina semangat terus Din sekolahnya, pokoknya kita bakal ada terus buat Dina kayak gitu. Hal yang bakal dikangenin paling kegiatan waktu visitasi ke rumah Dina sih, karena kan aku ketemu Dina dan juga orang tuanya 1 bulan sekali ketika pendampingan ke rumah. Itu bakal dikangenin banget karena ya momennya tuh suasananya ya kalau sama Dina pas lagi visitasi tuh kayak hangat aja gitu, bisa ketemu mamahnya, bisa ketemu ayahnya, ketemu Dina, terus kayak ngobrol bareng. Ditambah mamahnya Dina tuh suka cerita banyak hal gitu, jadi kayak setiap ketemu ada aja yang diceritain. Terus ditambah lagi ayah Dina tuh orangnya yang humoris, jadi bener-bener kalau kumpul tuh aku berasa bukan lagi kerja, tapi kayak berasa lagi kumpul keluarga aja gitu.
Hal paling berkesan kalau di aku sih Pita Kuning itu kan dulu tepatnya juga sebelum pandemi itu ada banyak kegiatan kan, kayak mulai dari family gathering, terus juga ada yang piknik edukatif. Itu aku paling suka yang jalan-jalan keluar gitu sama tim Pita Kuning lainnya, sama anak-anak yang lainnya juga. Kalau aku paling suka itu family gathering, karena kan kalau family gathering kita perginya nggak cuma di wilayah sekitar Jakarta ya, tapi kemarin tuh aku kita sampai ke wilayah Bogor sana, terus juga kita nginep. Nah pas nginep itu kan sama 2 hari 1 malam, jadi banyak banget kegiatan sama teman-teman yang lainnya, bisa ngumpul juga, terus bisa makan-makan bareng gitu Kak. Buat pesan ibu-ibu yang ada di sini ya, semangat lah, masih bolak-balik ke rumah sakit, semangat aja, yang penting anak kita diberi kesembuhan gitu aja. Ucapan buat aku buat yang lainnya, tetap semangat, semoga juga bisa segera remisi, nggak kemo-kemo lagi, terus juga semoga bisa sembuh total dari kanker, amin. Pesan saya untuk Dina, saya yakin ke Dina bisa mencapai sesuatu di masa depan. Dina akan mewujudkan apa yang Dina inginkan, karena dengan perjuangan, dengan usaha Dina selama ini sudah membuktikan bahwa siapa Dina ke depannya gitu. Bersama kesusahan nanti datang juga kemudahan. Saya percaya Dina bisa menjadi orang ke depannya. Pesannya buat Dina, semoga Dina selalu dimudahkan dan dilancarkan untuk proses pengobatan dan perawatan kankernya. Terus selain itu semoga sekolahnya juga lancar terus, dan semoga cita-cita Dina buat kuliah di UI juga bisa tercapai. Terus untuk mama dan ayah, semoga mama dan ayah juga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan. Semoga bisa terus mendampingi Dina dan selalu mensupport Dina sampai nanti Dina bisa dinyatakan sebagai survivor kanker. Semoga mama sama papa tetap sabar mendampingi Dina, mendampingi dalam proses pengobatan, juga mendampingi untuk Dina mewujudkan cita-citanya dengan segala masalah yang ada, termasuk ekonomi nanti ke depannya dan lain sebagainya. Itu bukan menjadi halangan untuk Dina, karena dengan yakin dengan permasalahan selama ini Dina sudah terbantu, banyak yang membantu, nanti ke depannya juga pasti akan banyak orang yang bisa memudahkan urusan-urusan Dina dan keluarganya. Untuk Dina, terus belajar, terus berkembang, terus bertumbuh. Umurmu masih sangat muda, nak. Masih sangat belia. Masih banyak ruang untuk bertumbuh. Masih banyak ruang untuk berbuat kesalahan dan diperbaiki kesalahannya. Sehingga suatu saat kelak, kamu jadi manusia yang jadi lebih mandiri, lebih baik daripada sekarang, karena kamu sudah punya bekal cerita kehidupan, cerita perjuangan kamu dengan kansermu, sehingga orang lain bisa melihat kamu sebagai seorang yang menginspirasi. Dan untuk orang tuanya Dina, terima kasih untuk sudah melahirkan malaikat kecil ke dunia ini, meskipun dengan sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Terima kasih sudah berjuang bersama Dina, terima kasih sudah merawat Dina hingga titik hari ini. Kalian orang tua yang hebat. Jadi meskipun kita sudah berpisah secara administratif, semoga kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Dalam keadaan Pita Kuning yang lebih baik, Dina dan keluarga juga lebih baik. Jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap bahagia, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kelancaran dalam hidup. Sampai jumpa, Dina.